Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dikasih kita sekalian. Pagi yang indah ini kita percaya Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan kita saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Allah yang mulia. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah.
bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Dan kami percaya sampai detik ini kami menikmati nafas kehidupan oleh berkat kemurahan-Mu. Engkau senantiasa menyatakan cinta kasih-Mu bagi hidup kami sekalian. Dan Tuhan menyertai pemimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kami tidak mengizinkan orang lain yang bekerja di tempat ini. Oleh sebab itu kami satukan hati. Segala macam kuasa yang bukan datang daripada Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, Roh Kudus berkuasa, dan kami yakin tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan sukacita sorga melimpah atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Bapa, dan kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, singan, penari tamborin. Urapi hamba-Mu yang berbicara menaburkan kebenaran firman. Biarlah kami senantiasa dipakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan, dan kami senantiasa mempersembahkan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hidup kami ke altar-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami. Kami persembahkan persekutuan milik Tuhan. Kami persembahkan segala apa yang kami beri kepada Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sukacita senantiasa melimpah bagi kita semua. Kami mulai pada ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita berikan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya, glory. Haleluya. Biar hari ini bersukacita bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian sukacita kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita puji Raja.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh datang karena hadirat yang kudus, semua karena kebaikan dan kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua kasih berkat kepada mereka. Sebentar kami mau memberikan persembahan pujian kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Kau berkati teman-teman yang sudah memberi, Kau berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Kau Tuhan. Dalam persembahan ini untuk digunakan untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, sehingga nama-Mu tersebar di muka bumi. Terima kasih Bapa, dalam doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau memberikan korban syukur persembahan kita pada Tuhan. Kita katakan pujian kita, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Segala dan akan semuanya, keagungannya mendapat si langit bumi, serta sujud di hadapan. Saya lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Segala dan akan semuanya, keagungannya mendapat si langit bumi, serta sujud di hadapannya. Puji ku sembah, puji ku sembah, Yesus Kristus Tuhanku. Puji ku sembah, puji ku sembah, Yesus Tuhan Rajaku. Musik. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan firman itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Baik, saya undang Bapak, Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
perdamaian di tengah-tengah hidup ini. Walaupun banyak segala persoalan yang kami hadapi, tetapi Engkau Tuhan berkuasa, Engkau Tuhan ajaib, Engkau Tuhan hidup, dan segala sesuatu ada dalam kuasa-Mu. Sebab itu pada saat ini hati kami terbuka untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, menyatakanlah isi hati-Mu, dan nyatakanlah firman-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu, hati kami menyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Nyahkan di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus berkuasalah dan berkaryalah di dalam kami, dan berikanlah hikmat-Mu dan pengurapan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus sebab Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terasa waktu kita ya berjalan sangat cepat, dan sore kita sudah Natal anak-anak kita, dan hari Rabu kita juga mengadakan Natal kita sendiri. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus sebab Dia sangat baik dalam kita. Baiklah, pada saat ini saya mengajak kita langsung kita buka kitab kita ya dari Injil Yohanes pasal 14. Ya, Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita baca. Berikut di sana rumah Bapa, tapi kita berbicara tentang Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di sini dalam ayat yang ke-6 itu Yesus katakan bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat ini adalah ayat yang sangat dicari ya oleh orang-orang yang merindukan kepastian keselamatan. Amin. Untuk setiap orang yang rindu pasti untuk masuk surga. Jadi orang selalu mencari jalan ini, dan banyak kita dengar kesaksian, banyak orang berkata bahwa jalan ke surga itu sama seperti seorang melewati rambut yang dibelah 7, katanya dibelah 7. Yang rambut tidak dibelah saja tidak bisa jalan. Ya, jadi begitu ngerinya. Artinya saudara, tidak ada seorang pun yang dapat datang ke surga. Kenapa manusia tidak dapat datang ke surga? Sebab manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Nah, rumah Bapa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah kata lain
dari surga itu sendiri. Amin saudara. Kata lain dari surga itu sendiri. Atau itu dikatakan kota ya yang kekal, ya, kota yang kekal, kota yang kudus, ya, atau kerajaan yang kekal, atau disebut juga Yerusalem baru. Amin saudara. Nah, kota ini saudara sangat jelas, ya, surga itu sangat jelas kalau di dalam Alkitab, ya, ukurannya jelas, panjangnya, lebarnya, tingginya sama, yaitu 12.000 stadia. Panjangnya 12.000 stadia, ya, lebarnya 12.000 stadia, dan tingginya juga 12.000 stadia. Artinya saudara, panjangnya itu 2.400 km, 2.400 km. Lebarnya juga sama dan tingginya sama. Itu sebabnya sehingga kota itu bertingkat-tingkat. Dan kota itu tidak membutuhkan penerang atau matahari atau bulan. Dikatakan firman Tuhan, sebab penerangnya adalah kemuliaan Allah. Kota itu adalah tempat tahta kerajaan Allah. Dan sekarang yang ada di sana adalah hadirat Allah, ya, dan para malaikat, ya, malaikat. Tetapi Yesus katakan, rumah Bapa, kota itu adalah dipersiapkan bagi kamu. Amin saudara, bagi kamu. Bayangkan saudara, rumah itu saudara, ya, rumah Bapa itu, surga itu, ya, temboknya saja terbuat dari berbagai jenis permata, dan jalan-jalannya semuanya dari emas murni. Jadi tidak ada yang tidak murni di sana. Nah, saudara, kenapa saya katakan bahwa kota itu disediakan bagi kamu, yaitu bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Amin. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kepastian untuk masuk surga itu jangan ditanyakan. Tanyakan pada dirimu, betul tak iman kepada Yesus? Itu saja yang perlu ditanyakan. Amin saudara. Kita bisa tanya, betul tak aku ini percaya dan beriman penuh kepada Yesus, menerima Dia sebagai, ya, Juru Selamatku yang aku andalkan dalam hidup ini. Amin saudara. Nah, itu yang kita tanyakan dalam hidup ini. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut dengan rumah Bapa. Amin saudara, rumah Bapa. Dan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang dapat datang ke sana atau masuk ke sana jika tidak melalui Yesus. Jadi hanya Yesus. Nah, bagaimana Yesus menyatakan dirinya supaya kita dapat masuk ke sana? Yaitu dengan Dia menyatakan dirinya sebagai jalan. Akulah jalan. Amin, saudara. Akulah jalan. Jadi Yesus pertama menunjukkan dirinya sebagai jalan. Itu sebabnya Dia katakan, Aku adalah jalan. Yaitu jalan bagi kita untuk masuk surga. Kenapa Yesus dikatakan jalan? Yang pertama saya melihat karena Yesus itu, ya, putra tunggal Bapa di surga yang diutusnya. Itu pertama, diutusnya ke bumi. Jadi Dia turun ke bumi. Nah, waktu kedatangannya itulah yang kita rayakan Natal. Amin saudara. Dia diutus ke bumi. Untuk apa Dia diutus? Itu pertama, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Coba kita baca itu, Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-17. Ya, ini sudah tidak asing. Karena begitu besar yang kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu pertama. Jadi Yesus jalan sebab dia diutus Bapa dari surga, ya, ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Yaitu manusia yang percaya kepadanya, ya, yang percaya kepadanya. Jadi itu sebabnya dia sebagai jalan, sebab dia sendiri datang dari surga. Nah, kalau ada seseorang berkata, akulah jalan termasuk surga, kalau dia tidak pernah dari surga, tidak mungkin. Tapi Yesus dia memang dari surga diutus, ya, untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Siapa yang percaya? Yang kedua, saudara, karena setelah menyelesaikan misi penyelamatannya, Yesus pun yang tadinya dia ke dunia untuk menyelamatkan, setelah selesai, ya, ia mati, ia bangkit, dan ia naik ke surga. Nah, waktu dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku pergi kembali ke surga. Nah, kan? Jadi dia datang, dia juga pergi ke sana. Kenapa dia tidak langsung membawa umatnya percaya ke surga? Tidak. Karena dia harus memberi kepastian kepada kita. Dia pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Bagi orang percaya. Itu dalam pasal ayat yang tadi kita baca, ya. Yohanes pasal yang 14 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Jadi setelah selesai karya penyelamatannya di atas kayu salib, ya, sehingga semua orang yang percaya akan, ya, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan, engkau akan dibenarkan. Jika percaya dia juga naik ke surga, maka engkau diselamatkan dan tidak dipermalukan. Jadi kita harus percaya akan karya penyelamatan Yesus. Itu bukan hanya bagi dunia ini, tetapi bagi pribadiku, bagi hidupmu. Amin, saudara. Yesus datang bagiku, Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku, bagi dosa-dosaku. Itu yang kita selalu peringati dalam setiap perjamuan kudus. Itu yang harus kita yakini di dalam iman kita. Nah, kalau kita tidak meyakini itu, Alkitab katakan jangan kamu ambil roti dan anggur itu, sebab itu menjadi dosa bagimu. Sebab kamu tidak menguji imanmu. Ya, iman yang percaya kepada karya penyelamatan Yesus itu. Selesai dia diutus, dia juga pergi ke surga. Dan waktu di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-4, Yesus katakan 45, ya Bapa, aku sudah mengerjakan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Sekarang aku akan kembali kepadamu. Makanya kembalikanlah kemuliaanku yang dari sejak dahulu. Jadi Yesus naik ke surga, selain dia menerima kemuliaannya, maka dia juga dikatakan tadi firman Tuhan, dia menyediakan tempat bagimu. Jadi semua orang yang percaya, yang beriman kepadanya, seperti itu juga bangunan yang disediakan Yesus di surga. Amin, saudara. Jadi dialah satu-satunya jalan. Siapa yang dapat mengerjakan ini selain Yesus? Tidak ada. Ya. Dan selanjutnya dia berkata, kenapa dia jalan? Setelah aku selesai. Jadi orang-orang yang meninggal, orang-orang yang menerima Yesus pada saat Tuhan dia datang, kita tidak bergentayangan lagi. Sebab setelah aku selesai, Yesus katakan, menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali kepadamu, menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, aku menyediakan tempat tadi bagimu, di situ juga kamu bersama-sama. Coba saudara pikirkan, ya. Dia datang, lahir, lalu dia menyerahkan dirinya, dia menyatakan kasih karunia Bapa dengan tanda-tanda perbuatan-perbuatan ajaib. Dan setelah selesai, dia mati dan dia pun bangkit pada hari ketiga, dia pun naik
ke surga, ya, dia menyediakan tempat. Sekarang Yesus sedang bekerja keras ya untuk kita di sana, di surga. Sesuai dengan iman yang kamu lakukan di bumi dalam nama Yesus, itu yang telah engkau terima di tempat yang Tuhan kerjakan. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak ada satupun dari apa yang kau lakukan di dalam Tuhan itu sia-sia. Sebab itu semua akan engkau terima di dalam kekekalan. Amin, saudara. Itu dia telah disediakan Yesus. Sebab itu saya katakan kepada saudara, ya, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita menerima yang terbaik juga nantinya dengan iman, ya, yang terbaik. Nah, kalau kita tidak melakukan yang baik di dalam iman kita kepada Yesus selama kita hidup di dunia ini, apa yang akan kita terima di sana? Tentu tidak baik juga. Amin. Makanya orang yang telah meninggal itu berbahagia dikatakan. Mereka beristirahat dan mereka akan, yang menyertai mereka adalah perbuatan mereka, dan itulah yang menjadi upah mereka. Amin, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi pasti dia datang dari surga, dia kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita, lalu dia datang lagi. Mungkin kita Tuhan Yesus belum datang kedua kali, tetapi kita diambilnya secara pribadi itu orang-orang meninggal. Ada orang meninggal, ada Tuhan langsung, ya, jemput. Ada juga yang Tuhan malaikat yang dia utus dari surga untuk menjemput roh kita waktu mau meninggal. Tetapi kalau secara, ya, keseluruhan, yaitu di waktu kedatangan Tuhan, dia sendiri yang datang. Tapi itu dia perintahkan malaikat-malaikatnya ke segala penjuru angin untuk mengumpulkan semua orang-orang percaya yang mati dibangkitkan, ya, lalu bersama-sama dia dan ke tempat yang sudah disediakan. Amin, saudara. Amin. Jadi saya selalu katakan ini pasti tidak ada di dalam, ya, kepercayaan lain ini. Orang-orang hanya berkata mudah-mudahan, tetapi saudara katakan, Yesus katakan pasti, sebab aku sendiri yang melakukannya. Akulah yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi jika tidak oleh Yesus. Dan Dialah yang akan menghakimi semua. Kenapa kita ragu? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Yesus katakan, ya, yang kedua, aku adalah kebenaran yang membenarkan kamu supaya kamu dapat masuk surga. Kalau untuk masuk surga, saudara, orang yang tidak benar hidupnya tidak ada tempat di sana. Kebenaran di dalam Tuhan bukan hanya benar secara hukum, saudara-saudara, tetapi benar karena mengalami pengkudusan dan penyucian. Amin, saudara. Benar yang daripada Tuhan adalah benar, bukan hanya benar secara hukum, secara peraturan, tetapi benar secara kesucian dan kekudusan. Tidak ada orang yang dapat masuk ke sana jika kita tidak mengalami pembenaran, penyucian dan kekudusan. Siapa yang dapat melakukan itu di dalam pribadi manusia selain hanya iman di dalam Yesus? Amin, saudara. Itu sebabnya kita katakan, kenapa dia katakan akulah kebenaran yang akan membenarkan kamu? Karena dia adalah firman. Firman itu kebenaran, dan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus, dan firman itulah yang membenarkan kita. Itu sebabnya Yesus katakan, tatkala kau mendengar suaraku dan kau percaya kepadaku, maka kau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, karena maut tidak berkuasa lagi atasmu, sebab engkau sudah ada di dalam terang hidup. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang kita temukan kepada yang lain, ya, hanya kepada Yesus. Yang kedua, kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran yang akan membenarkan kita? Di dalam Alkitab katakan Roma pasal yang ke-8. Coba kita lihat kitab Roma pasal 8. Haleluya.
ayat 33, 34. Roma pasal 8 ayat 33 dan 34 dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa ya Allah akan membenarkan kita hanya melalui Yesus. Amin, saudara. Tidak ada orang yang benar karena dirinya benar. Sebab manusia ini semua tidak ada yang benar. Amin. Pikiran kita, hati kita, penglihatan kita, ya, ada banyak yang menyesatkan kita. Pikiran kita ada banyak yang menyakitkan. Mungkin menyakitkan orang lain, menyakitkan istri, anak-anak kita, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita simpan kepahitan, kebencian, iri, dendam. Dan itu keadaan manusia. Jadi manusia ini tidak ada yang benar. Bahkan orang yang mengerti kebenaran tentang hukum, justru mereka memutar balik kebenaran untuk membenarkan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itu terjadi di dunia ini. Coba saja kalau saudara perkara, lalu ada orang yang pintar sekali, walaupun saudara salah bisa dibenarkan. Itu kebenaran manusia. Tetapi kalau kebenaran Tuhan yang membenarkan kita, ya, itu hanya di dalam Yesus. Kenapa Yesus membenarkan kita? Sebab dosa-dosa hukuman sebenarnya akan menimpa saudara dan saya adalah ditimpakan kepada Yesus. Amin. Yesus katakan, memang dia berdosa, memang dia bersalah, memang dia orang-orang durhaka, tapi aku yang pikul itu. Dia Allah. Jadi hukum diterima oleh Yesus. Semua tuntutan hukum, semua pelanggaran, kesalahan, kecemaran kita, pikiran kita yang tidak baik, semua ditimpakan kepadanya. Itu sebabnya dia harus mati, tergantung di sana. Amin, saudara. Bagimu. Sehingga dikatakan seberat kondisi dosa, pelanggaran, kesalahan, sehitam apapun akan disucikan oleh darah Yesus, oleh korban Yesus, disucikan, diputihkan, dan tidak ada noda sama sekali. Amin, saudara. Dan setelah kita percaya dengan dosa-dosa kita, tetap manusia jatuh dalam dosa. Kesalahan-kesalahan ada banyak terjadi. Walaupun kita berjuang, sebab kita hidup dalam daging. Amin, saudara. Sebab itulah Yesus selain dia naik ke surga, dia tadi juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setiap hari ada tuduhan dari iblis. Nah, hari ini Pak Wenas tadi ngelirik-lirik ada yang bukan istrinya katanya. Dilapor, mungkin tidak ada namanya di surga. Tidak boleh ada namanya. Tapi apa? Yesus yang di sebelah kanan itu, dia berkata, dia membela. Pandanglah aku, iya milikku. Amin, saudara. Amin. Dia yang membela. Tapi dengan syarat kita harus mengaku. Jangan-jangan ada kesalahanku hari ini. Tuhan Yesus, kuduskan aku, darahmu sucikan aku. Roh Kudus tolong aku. Seringkali aku tidak mampu. Amin, saudara. Jadi kita semua satu. Itulah sebabnya hanya dialah jalan itu, dialah jalan itu. Ya, dialah kebenaran itu yang membenarkan. Jadi Bapa membenar kita melalui Yesus. Yesus yang dia pandang sudah berkorban bagi kita, sudah mencurahkan darah yang tetap mengalir. Dan Yesus berbicara kepada Bapa. Ya Bapa, itulah yang aku tebus. Jadi Bapa
yang menjadi kebenaran kita. Sehingga oleh Yesus yang tadinya kita orang pendosa, pemberontak, ya, durhaka, mungkin seorang sundal dikatakan. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan pada ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, kamu akan melihat di meja, ya, di surga hanya duduk orang-orang yang makan minum. Ada orang sundal di sana, ada orang jahat di sana, tetapi kamu sendiri tidak masuk. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kebenaran mereka sendiri. Sedang orang berdosa ini menangis, bertobat, percaya kepada Yesus, dan Allah melihat dia disucikan oleh Yesus. Demikian terjadi. Jadi kebenaran hanya oleh Yesus. Akulah kebenaran, Yesus yang membenarkan. Dan firman Tuhan tadi, Allah membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebab dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat dan dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia yang membela. Amin, saudara. Amin. Ngerti maksudnya? Itulah kebenaran yang tidak kita temukan di dalam nama siapapun, di dalam pribadi siapapun, hanya melalui Yesus yang membenarkan kita. Yang ketiga, Yesus katakan, aku adalah hidup bagi manusia. Apa Yesus katakan dia hidup bagi manusia? Karena dialah sumber terang hidup bagi manusia. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 tadi. Yohanes pasal 1, haleluya, ayat yang ke-4 dan ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang ke-12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Yesus itu hidup sebab dialah terang hidup atau sumber hidup itu. Amin. Artinya dialah sebenarnya roh kehidupan kekal itu. Ya. Makanya Roh Kudus disebut juga Roh Kristus. Ya, sama, tidak bisa dipisahkan. Roh yang keluar dari Yesus. Karena dialah sumber terang hidup bagi kita. Ya. Yang kedua, karena dialah kebangkitan dan hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 11. Haleluya. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Amin, saudara. Jadi orang-orang yang sudah mati pun karena percaya, Tuhan katakan mereka hidup. Amin, saudara. Sebab dialah kebangkitan dan hidup. Nanti mereka dibangkitkan sementara roh mereka ada bersama dengan Tuhan. Bukan ke dalam bumi roh dunia orang mati, tidak, tetapi kepada Tuhan berdaus. Dan waktu Tuhan datang kembali dan memberi kehidupan, membangkitkan mereka secara sempurna. Sehingga tubuh mereka, jiwa roh mereka, manusia kita, tapi dengan tubuh yang kekal, kemuliaan yang kekal. Sebab yang dapat mati harus mengenakan tidak dapat mati, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Demikian kita bertemu dengan Tuhan pada saat Dia datang. Dialah kebangkitan, dialah hidup itu. Amin, saudara. Amin. Demikian bagi mereka yang hidup. Namun pada saat Tuhan datang kita tetap hidup, tetapi Tuhan katakan mereka tidak mengalami mati lagi. Sebab dalam 1 Korintus pasal 12 katakan mereka akan diubah dengan sekejap mata dengan tubuh yang panah ini ditelan oleh tubuh yang kekal, tubuh kemuliaan. Sehingga yang panah ditelan oleh yang kekal. Kita memiliki tubuh yang kekal menyongsong Tuhan, tidak mengalami mati. Sebab dialah hidup itu. Amin, saudara. Amin. Yakin, saudara. Nah, disinilah letak
keselamatan yang pasti. Inilah firman yang sebenarnya dicari oleh semua orang yang rindu kepastian selamat. Kalau kita tidak pegang ini, saudara, jadi sia-sia memilih Yesus. Amin. Sebab inilah kasih karunia yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan hanya oleh Dia saja. Amin, saudara. Jadi jelas bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi manusia, dan olehnya kita dapat masuk surga. Dan hanya melalui Yesus, melalui Dia saja kita mengenal dan dapat melihat Allah. Karena Yesus katakan, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Amin, saudara, satu. Jadi Bapa itu tidak kita bisa lihat, tetapi Dia tatkala Ia menyatakan dirinya adalah Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Amin. Inilah sebenarnya tri tapi tunggal hanya di dalam Yesus, yang untuk kemuliaan kekal bagi semua. Makanya saya berkata seperti ini, Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua. Tapi siapa yang mau menerima Dia, siapa yang mau percaya, itulah orang yang berbahagia. Amin. Di malam kami melayani Natal juga di Prakaraya. Saudara, Natal keluarga besar hilang jabiran, tangkiring, bontoi, gong, banyak sekali. Ya. Tapi yang hadir bukan hanya yang Kristen saja, tapi ada juga ustadz. Sebab keluarga kan ada yang Muslim, ada juga kehadiran. Jadi kita saksikan tentang Yesus, Tuhan bagi semua. Tapi siapa yang mau menerima itu? Inilah kepastian hidup itu. Hidup. Di dunia ini ada om saya yang tadi malam ketemu saya, kan isu kita yang umur. Dari umur nama haru jadi tempai tapi. Nah, kalau dibilang dia itu kan termasuk ustadz di sana, tapi dia sukacitanya luar biasa. Dia peluk kita. Saya katakan hanya satu Tuhan kita yang menyelamatkan. Itu sebabnya tema di nasional itu Tuhan datang, Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Amin, saudara. Jadi mintalah petunjuk. Siapakah sebenarnya jalan untuk masuk surga? Siapakah yang membenarkan kita? Bukan hanya bicara kebenaran, benar secara hukum, tapi benar secara kesucian dan kekudusan. Hanya Yesus. Siapakah sumber hidup itu? Hanya Yesus. Sebab Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang jadi di dalam Dia. Dialah terang hidup. Dialah kebangkitan dan hidup. Amin. Di luar Dia tidak ada. Bila firman Tuhan sedang kita berdiri, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang gundah-gulana di dunia ini. Bapak jadilah kepastian jalan kebenaran yang benar kita, dan kehidupan yang memberi kita hidup, dan kuasa kebangkitan dan kuasa kebenaran. Terimalah Dia. Tapi saudara menerima, ya, bagaimana Tuhan menyediakan jalan untuk kita. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, sebab kita mempunyai terang hidup di depan. Terimalah Dia, maka saudara akan mengalami penyucian, mengalami kekudusan dan kemuliaan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Itu sebab kota itu kudus untuk tempat orang-orang roh, orang-orang kudus, orang-orang yang dipermuliakan, orang-orang yang dibenarkan. Haleluya.
melayani perjamuan kudus ini bisa maju ke depan. Bapak Sulaiman, Bapak Abner, Bapak Tuan Musa. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Oleh kasih Yesus, oleh kasih Yesus Tuhan, dengan aku nak sengsara, Yesus memperhatikan saya, sehingga kini ku bebas. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi karena kasih Yesus dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami dengan karya penyelamatan yang sudah Dia lakukan. Demikian juga Ia naik ke surga dan Ia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku sudah menyediakan tempat dan aku datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup itu untuk kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Inilah kasih-Mu bagi kami. Di luar Engkau kami tidak pernah mendapatkan kepastian akan kehidupan selamatan kekal. Oleh sebab itu berkuasalah Roh Kudus atas kami, menghidupkan iman percaya kami. Sebab di dunia ini kami tidak pernah dibiarkannya sendiri, tapi kami terletak sebagai milik kepunyaannya. Dan sekarang kami menyediakan hidup kami untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Tubuhku Yesus katakan adalah benar-benar makalah. Tubuh ini yang sudah diserahkan bagi kamu, yang rela dihancurkan untuk menanggung, memikul segala penyakit kelemahanmu, segala pelanggaranmu, untuk membenarkan kamu, menyucikan kamu, mengkuduskan kamu, sehingga menjadi anak-anak Allah yang kudus. Demikian darah ini benar-benar minuman. Sebab ini yang akan membersihkan segala kecemaran di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi kudus dan menjadi layak, menghancurkan segala dosa dan segala kutuk.
Dan inilah sehingga kami hidup, dan kami hidup dalam kebaktian Tuhan. Sebab Roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami para pelayan-Mu, dan kami menerima tubuh dan darah-Mu ini dan menikmati akan kehidupan kekal, keselamatan kekal, dan kemuliaan kekal yang sudah tersediakan. Kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri, terima dengan iman dan percaya. Kasih Yesus lebih dari Inilah yang Yesus katakan tubuhku, dan juga ia katakan tubuh yang benar-benar bukan makanan untuk hidup kekal. Bahwa melalui tubuh Yesus segala kelemahan saudara, pelanggaran dosa saudara dihancurkan. Nah saudara layak untuk memperoleh hidup kekal. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Utamakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang jalan teman-teman sekalian. Jalan Yesus ke dalam darahku, darah yang ditumpahkan, darah yang dijadikan minuman untuk hidup kekal. Darah ini untuk membersihkan segala kecemaran, dosa itu, dan segala perbuatan rancangan kuasa dosa. Dengan firman demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas segala yang telah Engkau nyatakan bagi kami, atas segala yang Engkau kerjakan bagi kami, atas apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, atas apa yang telah Engkau sediakan bagi kami, atas apa yang Engkau rancang bagi hidup kami Tuhan. Bukan hanya untuk hidup sementara, tapi untuk kekal selama-lamanya. Engkau menyediakan kerajaan kekal, Engkau menyediakan kemuliaan kekal, Engkau menyediakan tubuh kekal bagi kami, sehingga kami hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih. Sementara kami ada di dunia ini ada banyak pergumulan, Engkau Yesus berkata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau bersama-sama dengan kami. Bapak, Engkau ada di dalam kami. Bapak, Roh-Mu sendiri Engkau berikan. Dalam Roh itu Engkau menuntun kami dalam segala persoalan, dalam segala masalah, dan Engkau menuntun kami kepada segala kebenaran yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih. Engkaulah Tuhan yang hidup, dan kami boleh bersyukur kepadamu atas segala yang telah Engkau firmankan, atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Inilah kehidupan kami, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam otoritas-Mu, dan sebagai milik-Mu, yang kami mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Kita angkat pujian itu ya, yang untuk Natal wilayah itu, dari dalam Yesus telah lahir bagi kita. Yesus telah lahir bagi kita.
Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan hidup kami bergantung penuh hanya kepadamu. Dan sebab itu berkuasalah Engkau sepenuhnya, berotoritaslah Engkau di dalam hidup kami. Terlebih saat-saat ini kami mempersiapkan diri dalam ibadah dan perayaan Natal. Dan ada banyak kebutuhan, ada banyak keperluan yang kami butuhkan, kami perlukan. Ada banyak yang harus kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kepada kami roh yang daripadamu, yang membuat roh kami menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga yang sulit sukar kami dapat mampu lakukan. Yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, sebab Engkau yang bekerja di dalam kami. Kau menjamah kami semua, baik kami seluruh jemaat, seluruh panitia, ada dalam kuasa Tuhan. Baik untuk Natal anak-anak sekolah minggu, baik untuk Natal umum, baik untuk Natal pemuda remaja, gabung dengan Natal wilayah, semua ada dalam kuasa Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaatku. Kami serahkan rumah tangga mereka. Kami serahkan mata usaha pekerjaan mereka. Kami serahkan keluarga mereka, baik yang jauh, yang dekat daripada mereka. Semua ada dalam kuasa berkat, kuasa pemeliharaan, kuasa perlindungan Tuhan. Biarlah Natal dan Tahun Baru ini kami dalam sukacita yang besar. Demikianlah kehidupan kami anak-anak-Mu ada dalam kuasa-Mu. Jika kelihatan kami ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Engkau jamah kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau beri kepada kami sukacita damai sejahtera-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Sehingga segala sesuatunya kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan segala keadaan bangsa kami yang banyak menghadapi bencana dan persoalan di bulan Desember dari tahun ini. Tuhan memberi kepada pemerintah hikmat, memberi kepada pemerintah berkat, sehingga segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami, bangsa kami, semuanya Tuhan yang melimpahkan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Terima kasih. Demikianlah Tuhan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, kecamatan, desa, dusun, RT RW di mana kami tinggal, ada dalam kuasa berkat Tuhan, kuasa pemeliharaan, kuasa damai sejahtera Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau melakukan, Engkau bekerja dan Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau juga dari surga membuka tingkap-tingkap langit-Mu, membuka dari perbendaharaan-Mu apa yang kami butuhkan dalam seluruh kehidupan ini. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kebutuhan, sumber berkat yang mencurahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dari tempat yang tinggi dan segala kuasa kasih Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha, dan kita menerima segala berkat-Nya dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.